Assalamualaikum. Hai Mams, balik lagi di YouTube channel Diary Dapur Wika. Video kali ini saya bikin bolu coklat dengan flat coklat lumer ditambah dengan toppingan keju yang gurih dan creamy banget. Cara bikinnya sangat mudah sekali. Resep satu ini dijamin anti gagal. Sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Langkah pertama, siapkan wadahnya terlebih dahulu untuk membuat kue coklatnya. Masukkan 3 butir telur utuh, tambahkan 90 gram gula pasir. Mixer gula dan telurnya sampai gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut, adonannya sudah berbusa dan mengembang seperti ini. Kemudian mixernya saya matikan sebentar. Tambahkan cake emulsifier sebanyak setengah sendok teh. Untuk cake emulsifiernya, di sini saya menggunakan SP, bisa juga diganti menggunakan TBM ataupun ovalet. Kemudian mixer lagi adonannya sampai didapat tekstur adonan yang mengembang 2 kali lipat, putih, kental, dan berjejak. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Jejak yang ditinggalkan oleh mixer juga sudah tidak mudah tenggelam. Kemudian mixernya saya matikan kembali. Siapkan saringan untuk mengayak bahan kering. Masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan 20 gram bubuk coklat. Kemudian diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya untuk bahan cair, di sini saya sudah siapkan 50 gram margarin yang saya tambah dengan 50 gram minyak sayur. Ini margarin dan minyak sayurnya saya jadikan satu ya. Selanjutnya adonannya ini dimixer kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Sambil mixernya dihidupkan seperti ini, bahan cair, margarin dan minyaknya ini saya masukkan secara bertahap. Kita mixernya sebentar saja, hanya sampai semua bahan-bahan tercampur merata. Supaya warna coklatnya lebih cantik, di sini saya tambahkan pasta black forest sebanyak 1 sendok teh. Kalau mau di skip pasta black forestnya juga bisa ya, atau diganti menggunakan pasta coklat. Saya aduk kembali adonannya menggunakan spatula seperti ini untuk memastikan tidak ada lagi minyak ataupun margarin yang masih mengendap di dalam adonan. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata semua. Konsistensi dari adonannya tetap kental seperti ini ya. Selanjutnya adonannya ini saya pindahkan atau saya tuang ke dalam cup. Untuk cupnya di sini saya sudah siapkan cup tin wheel dengan ukuran volume 200 ml. Masukkan adonannya ke dalam cup tin wheel. Ini adonannya saya tuang dulu ke plastik segitiga supaya mudah untuk menuang. Tuang adonan ke dalam cup, jangan sampai penuh karena nanti ini kuenya akan mengembang. Saya tuang hanya setengah bagian dari cupnya aja. Nah, jika sudah, kemudian kuenya kita kukus menggunakan kukusan yang sudah panas dan beruap banyak seperti ini. Dikukus kuenya kurang lebih 20 menit sampai kuenya matang. Setelah 25 menit dikukus, ini kuenya sudah matang, sudah mengembang dengan cantik. Jangan lupa tes tusuk terlebih dahulu untuk memastikan kuenya sudah benar-benar matang. Jika kuenya sudah matang, kemudian kuenya kita sisihkan sebentar.
Kemudian saya siapkan pan untuk membuat saus coklatnya. Masukkan 2 saset minuman cappuccino. Di sini saya menggunakan Top Coffee Cappuccino. Kemudian tambahkan 1 sendok makan muncung tepung maizena. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya masukkan air sebanyak 800 ml. Aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Jika sudah, kemudian ini kita masak. Kita masak menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Kita masak sausnya ini sampai mendidih dan teksturnya mengental. Nah, bisa dilihat saus coklatnya ini sudah mendidih, sudah meletup-letup dan teksturnya juga sudah mengental. Kemudian saya matikan api kompornya dan saya tambahkan dark cooking coklat sebanyak 80 gram. Aduk-aduk terus seperti ini sampai dark cooking coklatnya meleleh dan tercampur merata dengan flat coklatnya. Nah, ini dark cooking coklatnya sudah meleleh semua. Kemudian ini saus coklatnya sudah jadi dan siap untuk kita gunakan. Kemudian untuk kuenya ini juga sudah dingin atau sudah suhu ruang. Karena kuenya ini masih ketinggian, jadi kuenya mau saya potong. Nah, kurang lebih seperti ini potongannya. Potongannya bisa kita letakkan di cup yang lain ya. Saya potong semua bagian kuenya supaya semuanya sama rata. Setelah semua bagian kuenya sudah saya potong, kemudian langsung aja flat coklatnya ini saya tuang ke dalam cup. Coklatnya ini memang saya bikin sedikit mengental ya. Kalau Mams ingin flat coklatnya agak sedikit cair, tepung maizenanya bisa dikurangin. Untuk detail resep lengkapnya, Mams bisa langsung cek di kolom deskripsi box. Kemudian untuk topping dan supaya tampilannya juga lebih menarik, saya menggunakan parutan keju seperti ini. Tampilannya sudah sangat cantik dan menarik banget. Resep satu ini cocok juga dijadikan untuk ide jualan. Dinikmati dalam kondisi dingin, kue ini rasanya enak banget. Jadi bisa kita simpan di dalam kulkas. Dan kue ini juga bisa bertahan selama 4 hari di dalam kulkas tanpa merusak tekstur dan merusak rasanya. Oke Mams, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like dan share juga video-videonya supaya videonya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa.